Halo cyberji yang cerdas, apa kabarmu hari ini? Selamat datang di channel Klik Mind bersama UBG. Cyberji, apakah kamu pernah merasa bahagia, aman, bebas untuk terbuka, serta nyaman saat bersama seseorang? Atau kamu merasa ketakutan, merasa bersalah, tidak nyaman, atau menjadi waspada saat bertemu seseorang? Pernah mendengar istilah trust your guts atau percayalah pada nuranimu? Terkadang, intuisimu bekerja di luar kesadaranmu untuk memberi pesan kepadamu saat kamu berhadapan dengan seseorang yang berusaha memperdaya atau memanipulasimu. Di video kali ini, UBG akan membahas tentang mengenai tanda-tanda jika kamu dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh orang lain. Untuk kamu yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik seputar psikologi dan juga kesehatan. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita berdiskusikan. Manipulasi adalah mengontrol atau menggunakan suatu teknik secara tidak langsung yang bersifat curang dengan maksud untuk keuntungan pribadi. Pelaku manipulasi menyerang mental dan emosi korban agar mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Pelaku manipulasi biasanya mencari cara untuk menciptakan ketidakseimbangan dan memanfaatkan korban agar mendapatkan kekuasaan, kendali, keuntungan maupun hak istimewa atas diri korban. Manipulasi dapat terjadi dalam berbagai jenis bentuk. Kenyataannya kadang perbuatan baik yang dilakukan seseorang terhadap kita merupakan tindakan manipulasi. Jika kamu pernah dimanfaatkan seseorang, kamu akan mengetahui betapa sakitnya dipermainkan. Lantas, bagaimana cara mengetahui bahwa kita sedang dimanipulasi oleh seseorang? Yang pertama yaitu intuisimu merasakan sesuatu yang tidak benar. Cyberji sering mendengar kata-kata trust your gut, ikuti kata hati atau percayalah pada nuranimu. Jika intuisimu merasa ada sesuatu yang tidak benar, maka kamu harus berhati-hati dalam bertindak saat bersama orang tersebut. Intuisimu biasanya terbentuk dari pengalaman tanpa kamu sadari. Jadi, jika kamu merasa bahwa orang yang kamu temui ini membuatmu merasa tidak nyaman, atau kamu merasa aneh dengan tindakan yang dilakukannya, bisa jadi ini merupakan bagaimana intuisimu memberi tanda bahwa orang tersebut sedang berusaha memanipulasimu. Yang kedua yaitu kamu sering merasa bingung saat berhadapan dengan orang ini. Kamu mungkin sering mempertanyakan ingatanmu ataupun persepsimu saat bersama seorang manipulator. Ia sering mengatakan bahwa kamu pernah mengatakan hal-hal tertentu padanya dan ia berusaha meyakinkan kamu bahwa kamu yang lupa dengan apa yang telah kamu katakan. Atau kamu mengingat suatu peristiwa atau pernyataan tertentu terkait dirinya dan ia mengatakan bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi dan ingatanmu yang salah. Seorang manipulator akan memanipulasi dirimu secara mental maupun emosional sehingga kamu merasa bahwa jangan-jangan ada yang salah dengan dirimu. Kemudian kamu akan menjadi linglung atau kamu akan selalu bingung dikarenakan sang manipulator ini sudah mempermainkan mental dan juga pikiranmu. Yang ketiga yaitu dia sering merendahkan dirimu. Kamu merasa serba salah dan apapun yang kamu lakukan sepertinya tidak ada yang benar menurutnya. Ia akan selalu mengkritik dirimu mulai dari cara berpakaianmu yang menurutnya tidak fashionable atau juga selera kulinermu yang menurutnya tidak enak. Dia akan mengkritik apapun yang bisa dikritiknya, mulai dari kritik-kritik kecil hingga akhirnya ia membuli dan melecehkanmu. Sehingga kamu akan kehilangan kepercayaan dirimu dan kamu merasa bahwa dirimu tidak berdaya. Jika kamu sudah sampai di tahap ini, ia sudah memiliki kontrol penuh terhadap dirimu, maka akan mudah baginya untuk membuatmu melakukan hal-hal tertentu sesuai dengan keinginannya. Yang keempat yaitu kamu sering merasa hutang budi. Para manipulator terkadang menawarkan bantuan, mentraktirmu, atau memberi hadiah kepadamu untuk membuatmu merasa berhutang budi kepadanya. Lalu kemudian mereka akan memintamu untuk melakukan sesuatu sebagai balasannya. Biasanya mereka memintamu untuk melakukan hal-hal kecil seperti meminta tolong dirimu untuk membelikan teh botol di market samping kantormu, lalu permintaannya akan terus meningkat sampai kamu merasa bahwa kamu tidak nyaman melakukannya. Tapi kamu tidak enak menolaknya karena kamu sudah terikat hutang budi dengannya.
Yang kelima yaitu kamu selalu menjadi pihak jahat dan ia selalu menjadi pihak korban. Jika terjadi perselisihan atau pertengkaran dengan si manipulator, ia akan playing victim dan membuat seolah-olah permasalahan timbul karena kesalahanmu. Dan ia adalah pihak yang terluka akibat kata-kata dan juga tindakanmu. Ia mungkin menyalahkan sikap cuekmu sebagai alasannya untuk berselingkuh dan mengkhianati kepercayaanmu. Sehingga kamu akan meminta maaf atas kesalahanmu dan memaafkan perbuatan yang dilakukannya sebagai hasil dari kesalahan yang telah kamu lakukan. Yang terakhir yaitu kamu sering kena emotional blackmail. Saat membicarakan emotional blackmail, mungkin yang pertama terpikir olehmu adalah ancaman atau paksaan. Namun ada salah satu bentuk emotional blackmail yang terkadang tidak kamu sadari, yakni mereka mengancam akan bunuh diri jika kamu meninggalkannya, atau ia mengancam akan melukai dirinya jika kamu tidak memenuhi keinginannya. Sang manipulator melakukan hal ini untuk mengontrol dirimu dan membuatmu merasa bersalah atau malu jika kamu tidak memenuhi keinginannya. Cyber J, kita bersama-sama sudah menyaksikan video mengenai 6 tanda-tanda kamu dimanipulasi oleh seseorang tanpa kamu sadari. Bentuk-bentuk manipulasi tersebut sangatlah berbahaya dan kalian harus menghindarinya. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang harus bertanggung jawab atas diri orang lain selain dirinya sendiri. Salah satu quotes yang pernah Ubiji dengar yakni, "Sooner or later, people will eventually show their true colors. Make sure you are not colorblind." Cyber G, jika seseorang berusaha memanipulasimu dengan cara membuat jerat balas budi, apa yang akan kamu lakukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jika Cyber G merasa video ini bermanfaat, silakan share video ini ke teman-teman yang lain agar mereka dapat merasakan manfaat yang sama dari video ini. Ubiji akhiri dulu video ini, sampai jumpa di video lain dan semoga bermanfaat.